Di sebuah kota kecil yang terlihat biasa saja dan tidak pernah benar-benar menarik perhatian siapapun yang lewat, terdapat sebuah kedai bandel tua di ujung jalan yang bangunannya sudah mulai kusam. Catnya mengelupas di beberapa bahagian, dan papan tandanya hampir tidak lagi jelas dibaca. Tetapi anehnya, kedai itu tetap berdiri seperti menyimpan sesuatu yang tidak pernah benar-benar mahu hilang walaupun orang-orang di sekitarnya sudah lama menganggapnya tidak penting. Orang-orang di kampung atau kawasan sekitar selalu melewati tempat itu dengan pandangan yang sama, yaitu pandangan yang bercampur antara rasa tidak peduli dan sedikit rasa merendahkan. Sambil mengatakan bahwa bandel hanyalah tempat barang lama yang tidak layak dipakai lagi. Bahkan ada yang menarik anak mereka lebih cepat bila berjalan melewati kedai itu seolah-olah ada sesuatu yang tidak bersih atau tidak wajar di dalamnya. Walaupun sebenarnya tidak ada apa-apa yang terlihat aneh secara langsung di mata. Namun bagi seorang anak atau remaja yang sering masuk ke kedai itu, tempat tersebut tidak pernah terasa seperti sesuatu yang menjijikkan atau memalukan, karena dia melihatnya dengan cara yang berbeza. Yaitu sebagai tempat di mana pakaian-pakaian lama masih mempunyai kesempatan kedua untuk digunakan, sebagai tempat di mana baju yang pernah dipakai orang lain masih memiliki cerita yang belum selesai. Dan sebagai tempat di mana sesuatu yang dianggap tidak bernilai oleh orang lain sebenarnya masih boleh memberikan manfaat yang nyata. Setiap kali dia melangkah masuk ke dalam kedai itu, bunyi loceng kecil di pintu akan berbunyi dengan nada yang sama. Tetapi semakin lama dia masuk ke sana, dia mulai merasakan bahwa bunyi itu bukan sekadar bunyi biasa, melainkan seperti satu tanda bahwa dia sedang memasuki ruang yang berbeza dari dunia luar, seolah-olah kedai itu mempunyai cara sendiri untuk menyambut orang yang datang. Pada suatu hari, dia menemukan sehelai baju yang kelihatan sederhana tetapi terasa sangat cocok dengannya, warnanya tidak terlalu mencolok namun cukup nyaman untuk dilihat. Kainnya masih elok walaupun jelas itu pakaian bekas, dan tanpa banyak berpikir dia membelinya karena yang dia pedulikan hanyalah apakah pakaian itu masih boleh dipakai dengan baik atau tidak. Bukan dari mana asalnya atau berapa harganya di masa lalu. Sejak hari itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi secara perlahan tetapi konsisten, karena setiap kali dia memakai baju itu, dia mulai menyadari bahwa cara orang lain memandangnya berubah sedikit demi sedikit, bukan karena baju itu terlihat buruk, tetapi karena ada reaksi tertentu yang tidak bisa dia jelaskan dengan kata-kata, seperti orang-orang yang memandangnya dengan jeda singkat sebelum berpaling, atau berbisik halus yang tidak terlalu jelas tetapi cukup untuk membuatnya sadar bahwa dia sedang dibicarakan. Dia pakai bandel, itulah yang kadang-kadang dia dengar secara samar dari orang yang tidak dikenalnya, disertai nada yang seolah-olah merendahkan sesuatu yang sebenarnya hanya sehelai pakaian biasa. Pada malam pertama dia tidur setelah memakai baju itu, dia mengalami mimpi yang terasa sangat nyata, di mana dia berada di dalam sebuah ruangan yang dipenuhi rak-rak pakaian yang tidak berujung. Setiap rak berisi baju, seluar, dan jaket yang tampak seperti sudah lama digunakan tetapi masih berdiri rapi. Dan yang paling aneh adalah setiap pakaian itu seolah-olah memiliki bayangan pemiliknya masing-masing yang berdiri di belakangnya tanpa suara. Dalam mimpi itu, semua bayangan tersebut tidak melakukan apa-apa selain menatap ke arahnya, bukan dengan kemarahan atau kesedihan, tetapi dengan tatapan yang sangat tenang dan dalam. Seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu darinya atau sedang mencoba menyampaikan sesuatu yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata biasa. Kemudian dia melihat dirinya sendiri di dalam sebuah cermin besar yang tergantung di ruangan itu, tetapi yang membuatnya terdiam bukanlah dirinya sendiri, melainkan kenyataan bahwa di belakangnya terdapat banyak orang lain yang berdiri dengan pakaian yang sama seperti yang dia pakai, dan semuanya diam tanpa ekspresi.
Namun mata mereka terlihat seperti sudah memahami sesuatu yang tidak dia fahami. Suara di dalam mimpi itu kemudian muncul secara serentak. Tidak keras tetapi cukup jelas untuk masuk ke dalam pikirannya, mengatakan bahwa nilai sesuatu tidak pernah ditentukan oleh harga atau label yang melekat padanya, melainkan oleh sejauh mana sesuatu itu masih boleh digunakan, masih boleh memberi manfaat, dan masih boleh membawa makna kepada seseorang. Dia terbangun dengan perasaan tidak nyaman dan sedikit bingung, tetapi pada pagi itu dia tetap memakai baju yang sama karena baginya tidak ada alasan untuk tidak memakainya. Dan ketika dia berjalan menuju tempat yang biasa dia tuju, dia mulai menyadari bahwa dunia di sekelilingnya tidak benar-benar berubah. Tetapi cara dia melihat dunia itu yang mulai berubah secara perlahan. Orang-orang yang dulu memandangnya dengan sinis masih ada, tetapi sekarang dia juga mulai melihat sesuatu yang lain. Yaitu bahwa ada banyak orang yang sebenarnya tidak peduli pada harga pakaian, ada yang terlihat sederhana tetapi bahagia, dan ada juga yang terlihat mahal tetapi kosong. Sehingga perlahan-lahan dia mulai memahami bahwa pakaian tidak pernah menentukan nilai seseorang secara sebenar. Sejak saat itu, setiap kali ada orang yang memandangnya dengan pandangan merendahkan hanya karena dia membeli pakaian dari bandel, dia tidak lagi merasa perlu marah atau membalas. Karena dia mulai sadar bahwa yang sebenarnya menakutkan bukanlah pakaian itu sendiri, tetapi cara manusia memberikan makna berlebihan pada sesuatu yang sebenarnya sederhana. Dan pada suatu malam yang lain, ketika angin bertiup pelan melewati jalan yang sama di mana kedai bandel itu berdiri, ada orang yang mengatakan bahwa jika seseorang berdiri terlalu lama di depan kedai itu ketika senja, mereka mungkin akan mendengar bunyi kecil dari dalam seperti loceng pintu yang berbunyi sendiri. Diikuti dengan perasaan seolah-olah ada sesuatu yang mengajak mereka masuk bukan untuk membeli, tetapi untuk memahami bahwa setiap benda lama yang pernah dipakai manusia masih menyimpan cerita yang tidak pernah benar-benar hilang. Namun semakin lama seseorang memikirkan tentang kedai itu, semakin aneh pula perasaan yang muncul, karena bukan hanya tentang pakaian yang dijual di dalamnya, tetapi tentang cara tempat itu seolah-olah mengumpul sesuatu yang lebih daripada sekadar kain lama. Seolah-olah setiap helai baju yang tergantung di dalamnya membawa sisa memori yang tidak terlihat oleh mata biasa. Dan memori itu tidak pernah benar-benar hilang walaupun pemilik asalnya sudah lama melupakan atau membuangnya. Pada suatu malam yang sunyi, ketika jalan sudah kosong dan lampu jalan hanya menyala separuh terang, kedai bandel itu masih berdiri seperti biasa, tetapi jika diperhatikan lebih dekat, ada sesuatu yang tidak sama seperti siang hari, karena pintunya yang biasanya tertutup rapat kini terlihat sedikit terbuka walaupun tidak ada siapa yang masuk atau keluar. Dan dari celah kecil itu keluar bunyi yang sangat perlahan seperti kain bergesek satu sama lain tanpa angin yang jelas. Orang yang pernah mengalami mimpi tentang kedai itu akan mengatakan bahwa jika seseorang berani mendekat pada waktu seperti itu, mereka mungkin akan merasakan seperti ada pandangan yang mengikuti setiap langkah mereka, bukan pandangan manusia biasa, tetapi seperti ribuan mata yang tidak terlihat yang datang dari pakaian-pakaian di dalam kedai itu sendiri. Seolah-olah setiap baju yang tergantung memiliki cara sendiri untuk menyadari kehadiran seseorang di luar. Dan jika seseorang cukup berani untuk membuka pintu itu dan melangkah masuk pada waktu malam, suasana di dalamnya tidak lagi sama seperti siang hari, karena rak-rak yang biasanya terlihat biasa akan tampak lebih panjang daripada yang sepatutnya, seperti tidak ada ujungnya. Dan pakaian-pakaian yang tergantung akan terlihat seperti bergerak sedikit walaupun tidak ada angin, seolah-olah mereka sedang bernafas dalam cara yang tidak bisa dijelaskan dengan logik biasa. Di dalam kesunyian itu,
kadang-kadang akan terdengar suara yang sangat lembut, bukan seperti bisikan yang jelas, tetapi lebih seperti gabungan banyak suara yang bercampur menjadi satu. Yang tidak berbentuk kata-kata penuh, tetapi cukup untuk membuat seseorang merasa bahwa mereka sedang diperhatikan, dan suara itu seolah-olah bertanya tanpa kata. Mengapa manusia begitu cepat menilai sesuatu hanya dari luaran tanpa pernah benar-benar menyentuh atau memahami apa yang ada di dalamnya? Kemudian, bagi mereka yang terlalu lama berdiri di dalam kedai itu, ada cerita yang mengatakan bahwa cermin lama di sudut belakang kedai akan mulai menunjukkan sesuatu yang tidak sesuai dengan realiti. Karena orang yang melihatnya tidak hanya melihat diri mereka sendiri, tetapi juga melihat diri mereka dalam versi yang berbeza. Ada yang memakai pakaian mahal, tetapi terlihat kosong. Ada yang memakai pakaian sederhana, tetapi terlihat tenang. Dan ada juga yang memakai pakaian lama, tetapi berdiri dengan rasa percaya diri yang tidak tergoyahkan. Pada saat itu, kedai itu seolah-olah tidak lagi menjadi sekadar tempat jual beli pakaian, tetapi berubah menjadi sesuatu yang lebih seperti ruang peringatan yang tidak menghakimi siapapun, melainkan hanya menunjukkan kembali kepada manusia tentang bagaimana mereka memandang nilai, karena di dalam kedai itu tidak ada tulisan yang mengatakan mana yang lebih baik atau lebih buruk. Hanya ada kenyataan bahwa semua pakaian pernah mempunyai pemilik, dan semua pemilik pernah mempunyai cerita. Dan bagi orang yang pernah meremehkan bandel di luar sana, jika suatu hari mereka akhirnya masuk ke dalam kedai itu, mereka mungkin akan merasa sesuatu yang tidak nyaman bukan karena tempat itu menyeramkan secara fisikal, tetapi karena mereka mulai menyadari bahwa semua pandangan mereka selama ini terhadap murah dan mahal sebenarnya tidak pernah benar-benar berkaitan dengan kebenaran, melainkan hanya kebiasaan manusia dalam menilai sesuatu tanpa memahami keseluruhan cerita. Sejak itu, ada yang mengatakan bahwa kedai bandel itu tidak pernah benar-benar berubah. Tetapi cara orang melihatnya yang berubah, karena bagi sebagian orang ia tetap hanya kedai lama yang menjual pakaian bekas. Namun bagi sebagian yang lain yang pernah merasakan sesuatu yang aneh di dalamnya, kedai itu seperti tempat yang menyimpan satu pesan sederhana tetapi berat. Bahwa tidak ada satupun kain di dunia ini yang benar-benar hina, sama seperti tidak ada manusia yang nilainya ditentukan hanya dari apa yang mereka pakai di luar.